Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mita Kartika. So, di video kali ini aku mau ngebahas sesuai dengan judul, yaitu mau bahas pengalaman aku sendiri, pribadi gitu kan, nabung di aplikasi Bibit kurang lebih hampir 1 tahun ini. Oke, jadi disclaimer ya guys, di sini aku nggak di-endorse sama sekali sama aplikasi Bibit ini, jadi ini bener-bener real pengalaman aku pribadi selama nabung di aplikasi Bibit ini kurang lebih 1 tahun lah, hampir 1 tahun ini gitu. So, tujuannya aku ingin berbagi pengalaman tentang investasi untuk pemula gimana sih gitu. Dan di sini juga aku bakalan ngebahas sekilas tentang Bibit ini dan cara kerjanya itu gimana sih biar kita itu kayak ada gambaran gitu guys. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Jadi apa sih itu Bibit gitu kan? Nah, mungkin di benak kita itu Bibit itu kayak tanaman gitu kan, bibit tanaman gitu kan. Mungkin si aplikasi Bibit ini juga kayak terinspirasi dari sini mungkin ya, yang berarti mungkin akan tumbuh gitu. Nah, jadi si aplikasi Bibit ini merupakan aplikasi reksadana. Jadi di garis bawah ya guys, bahwa aplikasi Bibit ini merupakan reksadana. Jadi bukan yang kayak aplikasi lain yang dia itu main saham gitu kayak per lot-lotan gitu, bukan ya guys. Jadi dia itu pakai reksadana yang pakainya itu jumlah unit gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bibit merupakan aplikasi reksadana yang membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi. Jadi siapapun kita bisa langsung berinvestasi sesuai dengan level resiko kita. Nah, di sini ada kata level resiko yang akan aku bahas setelah pembahasan ini ya guys. Jadi, tanpa perlu pengalaman, tanpa harus bingung, kita tinggal terima beres aja karena di aplikasi Bibit ini udah ada teknologi robo advisor yang tujuannya itu untuk membantu investor pemula untuk berinvestasi dan membantu kita untuk memilih jenis reksadana yang berkualitas sesuai dengan level resiko kita. Gitu guys. Jadi di sini ada kata level resiko lagi ya guys. So di sini aku mau bahas tentang level resiko. Jadi level resiko itu ada 3. Yang pertama itu ada level resiko investor konservatif yang rate-nya itu 1 sampai 4. Kemudian yang kedua itu ada investor moderat yang rate-nya itu 4,5 sampai 7. Dan yang ketiga itu ada investor agresif yang rate-nya itu 7,5 sampai 10. Nah, maksudnya itu apa? Bakalan aku bahas juga. Jadi sebelum kita menjalankan suatu aplikasi, biasanya kan kita disuruh kayak registrasi terlebih dahulu kan. Nah, di registrasi ini si aplikasi Bibit ini kayak ada semacam survei yang tujuannya itu ya kayak tanya-tanya tentang keadaan kita sendiri gitu loh guys. Jadi kita sebisa mungkin menjawab survei-survei itu ya sejujurnya. Nah, di survei itu contohnya itu kayak ada status kita itu apa, penghasilan kita berapa, kekayaan kita berapa, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin ya kita menjawab survei tersebut sejujur-jujurnya. Jadi biar kita tahu rate kita itu berapa dan kita termasuk jenis investor yang mana. Gitu guys. Oke, jadi di sini aku mau bahas apa sih itu investor konservatif, moderat, dan juga agresif. Jadi, investor konservatif itu kayak tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung rendah gitu guys. Jadi, dia itu lebih ke tingkat yang cenderung rendah gitu. Kalau misalkan yang moderat, dia itu cenderung tidak terlalu tinggi. Kalau yang agresif, dia itu cenderung ke tinggi. Gitu ya guys, intinya gitu. Nah, langsung aja ke pengalaman pribadi aku. Jadi, aku nabung dari bulan Desember 2020. Jadi, ya kurang lebih hampir 1 tahun ini aku nabung. Jadi, di sini imbal hasil aku itu udah 1,24%. Jadi, keuntungannya itu sekitar 48.200 perak gitu kan. Nah, di sini ada dana tabungan. Jadi di sini aku punya tiga-tiganya ya guys, ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit gitu kan tentang pasar uang, obligasi, dan juga saham. Jadi pasar uang ini dia itu termasuk ke
tingkat resikonya itu rendah gini guys. Jadi dia itu tingkat resikonya itu rendah, hampir nggak ada tingkat resiko ya guys nih, 0,00%. Makanya kalau misalkan dilihat-lihat itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun gitu, itu selalu naik gitu guys nilainya. Jadi jarang banget yang turun drastis atau gimana-gimana. Jadi dia tuh nilainya tuh selalu naik. Makanya harganya pun juga tiap harinya itu ya selalu naik dikit gitu guys. So di sini aku juga cuma punya 900 ribuan. Karena ya emang nabung rutinnya itu per bulannya itu 100 ribu, dikit banget sih. Cuma yang penting rutin dan tujuannya itu ya untuk investasi jangka panjang aja gitu. Nah terus di sini aku juga punya obligasi. Kalau obligasi itu tingkat resikonya itu sedang ya guys. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Dan dia itu juga ya naik turun gini guys. Naik turun cuma ya udah jalanin aja gitu ya guys. Dan di sini juga pengalaman aku pribadi pas pertama kali aku beli itu bulan depannya itu langsung merah, langsung turun banget gitu loh guys. Di mana ya? Nah, sekitar di sini kan aku beli sekitar di bulan Januari dan itu lo langsung turun drastis, terus naik dikit, turun lagi, naik dan mulai stabilnya itu ya di bulan Oktober sampai November sekarang sih guys. Dan ya nggak usah panik kalau misalkan nilainya turun pun, kita itu nggak usah panik, nggak usah yang mau jual aja atau gimana karena balik lagi ke tujuan kita itu kan investasi untuk jangka panjang ya. Kita bisa lihat hasilnya itu ya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai 20 tahun ke depan nanti gitu ya guys. Tapi beda lagi kalau misalkan kalian mau nabung yang jangka pendek gitu loh, yang kurang lebih dari 1 tahun, itu mungkin aku saranin lebih ke deposito aja ya guys. Nah, di sini juga aku punya saham. Saham itu tingkat resikonya itu emang tinggi banget. Dan di sini yang aku punya itu kan dari Skor Invest itu dia 13,86%, bisa nyampe segitu maksudnya gitu ya guys. Nah, dia tingkat resikonya tinggi, jadi dia itu ya kayak gitulah, naik turun drastis karena di sini tujuan aku investasi jangka panjang. Tapi ya udah gitu loh, biarin aja, kita nanti lihatnya itu ya 5 tahun ke depan gimana nilainya gitu. Yang penting kita rutin nabung aja gitu sih. Nah di sini juga aku punya di sahamnya itu cuma 1 juta, jadi ya per bulannya itu emang nabung 100 ribu asalkan rutin aja deh guys. Yang penting nabung rutin gitu aja sih. Nah, di sini aku mau ngasih tahu gimana sih cara downloadnya dan cara menggunakannya itu gimana. Jadi di sini kita ketik aja Bibit di aplikasi Play Store kalian gitu ya guys. Nah, di sini ya udah bakalan muncul Bibit gitu. Kita install aja nih. Nah, setelah kita install, di sini kita buka aja aplikasinya. Kita geser-geser aja ke sini. Nah, dia udah resmi, udah diawasi sama OJK gitu ya guys. Jadi ya udah kita lebih ke tenang aja gitu guys. Nah, di sini ada tulisan register sama login. Kalau misalkan kita belum punya akunnya, otomatis kan kita kayak registrasi gitu ya guys. Jadi kita di sini klik registrasi. Nah, di sini misalkan contoh nomor HP-nya berapa ya? Setelah itu akan mendapatkan kode verifikasi gitu, masukin aja kodenya. Jadi di sini nanti bakalan ada kata-kata kayak gini, ketahui profil resiko kamu gitu kan. Jadi nanti Robo Advisor ini kayak akan menilai berapa sih rate kita gitu loh. Nah, nanti kita termasuk ke jenis investor yang apa gitu. Namun di sini kita mulai aja ya guys. Nah, di sini kita isi aja misalkan ya udahlah ya tanggal 1 ini. Kemudian selanjutnya, nah di sini apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Misalkan belum gitu ya udah kalian pilih aja yang belum. Kalau misalkan kalian udah menikah ya pilih aja udah menikah, anak 1, anak 2 atau lebih gitu. Nah terus di sini berapa pendapatan bulanan? Misalkan di sini pendapatan bulanannya itu 4 juta gitu ya guys. Total kekayaan, ini total kekayaannya itu kayak ya udah seluruh kekayaan kalian itu ada berapa gitu kan. Misalkan di sini aku punya 10 juta gitu ya. Nah terus di sini apa yang lebih kamu utamakan dalam berinvestasi?
ada maksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, keduanya sama penting. Ya udah kita ya sejujurnya aja gitu loh guys. Nah, misalnya jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang kamu lakukan? Misalkan jual semua atau jual sebagian, simpan semua, beli lagi. Misalnya kita simpan gitu ya guys. Selanjutnya, nah di sini adalah profil resiko kita. Jadi misalnya kita nabung atau investasi, ini nanti akan dialokasikan misalnya ke pasar uang itu 10%, obligasinya itu 43%, kemudian ke pasar saham, ke reksadana sahamnya itu misalkan 47% gitu. Jadi 100% ini ya dibagi-bagi ke 3 reksadana ini gitu loh guys. Nah, di sini nilai aku itu misalkan di sini moderat atau 7 gitu. Jadi moderat itu kan tadi kan investor, kayak tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang tidak terlalu tinggi. Jadi di mana kamu itu pasti mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Jadi kita itu kayak lebih ke tengah-tengah gitu sih guys, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi banget. Kalau misalkan yang pertanyaan-pertanyaan aku tadi ya guys gitu. Jadi di sini kalian juga ya udah gitu loh, jawab sesuai dengan keadaan kalian aslinya. Jadi jawab sesuai atau sejujurnya gitu loh guys. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung lanjut aja registrasinya ya guys. Jadi di sini lanjut registrasi. Nah, kemudian di sini isi data diri, foto KTP, foto kartu SIM, isi data bank, tanda tangan diri, dan selesai registrasi. Itu kalau misalkan itu ya udah kalian tinggal masukin aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kode referral, kalian bisa pakai kode aku. Jadi nanti bakalan ada kayak cashback 25.000 gitu. Jadi kalian masukin aja cashback Mita gitu aja di kode referral kalian gitu ya guys. Sini aku juga mau ngasih tahu gimana sih cara kita top up. Jadi pas kita ke beranda gini, itu kan di bawah gitu ada kayak rekomendasi robo kamu gitu. Nah, kalian bisa pakai rekomendasi dari robo ini guys. Jadi kalian kalau misalnya mau top up ya udah tinggal investasi sekarang. Cuma kalau misalkan kita beli yang 3-3-nya ini, kita nggak bisa yang 10.000 ya guys. Jadi bisanya itu yang 100.000 karena nanti 100.000 ini akan dibagi 3, 10% ke pasar uang, 43% ke obligasi, dan 47% ini ke saham gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian mau yang investasinya misalkan mulai dari yang 10.000, kalian bisa pilih aja yang reksadana sendiri gitu guys. Jadi di sini ada pasar uang, obligasi, saham, dan syariah. Nah, misalkan di sini klik aja yang saham gitu ya guys. Cari aja yang minimal pembeliannya itu 10.000 guys. Nah, misalkan di sini ada BNI AM Index. Jadi BNI AM Index ini dia itu minimal pembelian itu 10.000 guys. Jadi kalian di sini bisa top up sebesar 10.000 gitu. Tinggal beli aja, tulis aja di sini 10.000. Kemudian beli aja dan kalian ya udah tinggal check out aja, tinggal bayar sesuai dengan bank kalian gitu. Nah, di sini ada dari GoPay, Link, ShopeePay, BCA ini. Pokoknya ya udah tinggal bayar aja, nanti bakalan masuk ke sini gitu guys. Jadi sebenarnya kita itu bisa loh guys investasi atau kita naruh reksadana pasar uang, obligasi, saham dengan 10.000 aja, yang biasanya itu 10.000 kita bisa buat beli bakso, siomay, batagor, atau seblak. Ini sebenarnya bisa buat kita investasi guys. Kalau kata si Raditya Dika, udah nggak ada alasan lagi untuk tidak berinvestasi, karena emang investasi itu penting banget untuk masa depan kita nanti gitu sih. So, mungkin itu dulu pengalaman yang bisa aku bagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman investor pemula. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan atau menonton video ini. Kalau misalkan kalian ada requestan next aku harus bahas apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, yuk bantu aku untuk like video ini, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!